السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kalaulah bukan karena nikmat iman, maka sungguh kita masih akan terus tertidur di atas tempat tidur. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, maka kita masih berada di atas tempat tidur dan belum beranjak untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita manhaj hidup. Pedoman hidup ini diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari bagaimana cara hidup sewaktu kita lahir dan bagaimana manhaj hidup saat kita meninggal dunia. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana perlakuan seseorang apabila dia telah meninggalkan dunia ini. Sampai ke situ Rasul juga menjelaskan kepada kita umatnya ini merupakan salah satu nikmat, karena Allah setelah memberikan kita nikmat Islam tanpa kita meminta, dan Allah juga mengirim Rasulullah SAW sebagai utusan dan sebagai pemberi pedoman hidup kepada kita semuanya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang saya hormati Tengku Imam Syid, Tengku Imam Gampung, Tengku Imam Rawatib, DKM dan aparatur desa yang telah menginisiasi sehingga terlaksananya acara tausiah ba'da subuh dan berbagai macam tausiah lainnya. Ini diantara amal-amal yang memakmurkan masjid, amal-amal yang memakmurkan, yang menghidupkan rumah Allah. Semoga dicatat oleh Allah sebagai amal saleh dan sebagai amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya sampai kepada yaumil akhir. Hari ini, subuh ini merupakan subuh yang ke-43. Pertemuan kita masih membicarakan, masih membacakan ayat-ayat dan hadis tentang yaumul mahsyar. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 51 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaruna ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya peringatan tentang mahsyar ini merupakan sebuah peringatan untuk membuat diri kita itu takut. Kalaulah seandainya tidak ada rasa takut di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah mempersiapkan diri kita untuk kehidupan pada hari mahsyar. Sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya. Wa anzir bihil ladzina yakhafun, dan ingatkanlah wahai Muhammad alladzina yakhafun, kepada mereka-mereka yang takut ayyuhsyaru rabbahum laisa lahum min dunihi waliyyun, karena pada saat dibangkitkan itu pada yaumil mahsyar itu tidak ada wali, tidak ada penguasa dan tidak ada raja kecuali memang kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh sebab itu di saat kita membacakan Maliki Yaumiddin, yang terbayang itu hari itu, hari saat dibangkitkan, bahwasanya tidak ada raja, tidak ada penguasa, tidak ada pemimpin, tidak ada kekuasaan satupun kecuali memang kuasa Allah. Wala syafi'u, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Syafaat itu diterjemahkan di dalam berbagai macam tafsir, yaitu pertolongan. Nah, kesalahan kita hari ini, orang-orang sering menggunakan kata-kata syafaat itu untuk mendapatkan uang mak megang. Nah, punya syafaat becut mak megangnya. Ini kesalahan, karena syafaat itu bukan digunakan untuk uang mak megang, ya, bukan untuk fee, ya, ngurus sesuatu urusan, setelah itu minta sama orang tersebut punya syafaat becut. Bukan itu syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan yang akan diberikan oleh siapa saja yang diizinkan oleh Allah pada hari akhir. Di antaranya para ulama memberikan penerjemahan syafaat itu, yaitu dengan pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu merupakan salah satu makna syafaat yang dipahami dan dijelaskan oleh para ulama. Ini merupakan sebuah pemahaman syafaat. La'allahum yattaqun. Kenapa ini diingatkan terlebih dahulu? Ya, dikarenakan supaya kita ini benar-benar bertakwa. Inilah hebatnya Islam. Kita akan menghadapi yaumil mahsyar, tetapi kita sudah dibekali terlebih dahulu, diingatkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita takut. Kita tidak akan pernah berani melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kepada Rasul. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang sudah di warning terlebih dahulu. Ada namanya, bahasanya early warning, peringatan awal. Peringatan awal inilah untuk menumbuhkan rasa takut yang ada di dalam jiwa kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan pernah menzalimi orang lain, tidak akan pernah mengambil hak orang lain, dan kita tidak akan pernah menganiaya orang lain. Kenapa? Karena kita sudah dibekali oleh Allah dan Rasul tentang bagaimana dahsyatnya hari tersebut, di mana tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan pertolongan, pengampunan kecuali dengan izin Allah. Banyak ayat-ayat syafaat, ya. Di antaranya firman Allah, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak penguasa yang ada di langit, mereka la tughni syafa'atuhum syai'an, mereka tidak bisa memberikan syafaat illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha' wa yarda, kecuali setelah Allah mengizinkan kepada mereka, kepada siapa saja yang diinginkan oleh Allah dan diridhai. Dan firman Allah, wa yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya pada hari akhirat, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahman, tidak bermanfaat sebuah syafaat itu illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali diberikan izin, kecuali Allah mengizinkan, wa radiya lahu qawlan, dan Allah ridha terhadap syafaat tersebut. Dan Allah juga berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Ini merupakan suasana-suasana di mana pada hari yaumil mahsyar, hari yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, itu diibaratkan dengan 50.000 tahun, diibaratkan dengan 10.000 tahun bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Namun bagi orang-orang yang beriman, hari tersebut sangatlah
ringan, sangatlah mudah. Namun demikian, mari sama-sama kita membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan ini hadisnya sangat panjang dan sudah sering didengar artinya. Hadis di dalam Sahih Bukhari nomor 4712. Kalau hadis riwayat Anas, tadi hadis riwayat Abu Hurairah 4712. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Anas nomornya 6574. Nanti boleh dibaca dalam Sahih Bukhari juz 8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Saya adalah pemimpin manusia pada hari akhirat. Ini kata Rasulullah. Rasul pada saat itu mengatakan kepada sahabat bahwasanya saya adalah pemimpin manusia pada hari akhirat. Hal tadruna mimma dzalik? Apakah kalian mengetahuinya itu? Ini ditanyakan kepada para sahabat. Bahwasanya yang menjadi pemimpin manusia mulai dari pertama sampai dengan akhir zaman nanti itu adalah pemimpinnya Nabi Muhammad SAW. Semua jamaah yang berhadir di subuh ini sudah tahu, dan ini hadisnya bahwasanya Rasul itu adalah pemimpin kita nanti di hari akhir. Dan ini menjadi kesaksian bahwasanya saya Damanhur telah menyampaikan kepada jamaah semuanya bahwasanya Rasul itu adalah pemimpin kita nanti di hari akhir. Yajma'ullahu an-nas al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahidin. Maka pada saat itu Allah menghimpun semua manusia mulai dari awal sampai dengan akhir pada satu tempat, yaitu yaumil mahsyar. Wa yanfuduhumul basar wa tadununa asy-syams qabla fayabulughu an-nas minal ghammil wal karbi ma la yuti'una wa la yahtamirun. Bahwasanya pada saat itu mata pandangan mereka itu kosong dan mereka itu sudah putus asa, sehingga apa? Matahari pun pada saat itu sudah sangat dekat dengan manusia. Ini kondisi yaumil mahsyar. Fayaqulun nas, dan pada saat itu mereka berkata, manusia-manusia di seluruh yaumil mahsyar itu berkata, ala tarawna ma qad balaghakum. Apakah kalian tidak melihat apa yang telah disampaikan ini? Ini merupakan hal yang telah disampaikan. Wa'dul haq, janji pasti. Nanti percakapan seperti ini akan keluar dari mulut-mulut orang yang memang tidak beriman kepada Allah. Bahwasanya, apakah kalian tidak pernah mendengarkan tentang hal apa yang telah disampaikan ini? Ini menjadi dialog nanti di yaumil mahsyar. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum? Kenapa kalian tidak mencari siapa yang memberikan syafaat kepada kalian dari Tuhan kalian? Ini pertanyaan. Ayo cari siapa yang beri syafaat. Ini cukup melelahkan sudah. Kehidupan di sini ini sangat lelah sudah. Ayo kita cari siapa yang bisa memberikan syafaat. Fayaqulu ba'dun nas li ba'd. Ya, maka mereka saling memberikan saran antara satu dengan yang lainnya. Ya. Alaikum bi Adam. Temuilah Adam. Fayatuna Adam alaihi salam, dan mereka juga berjumpa dengan Adam alaihi salam. Panjang ceritanya. Di hadis ini dibuat titik-titik karena di dalam hadis riwayat Anas itu akan dijelaskan. Innallaha la yaghdibu. Bahwasanya Allah itu tidak pernah marah seperti marah hari ini, dan aku tidak berani meminta pengampunan dari Allah karena dulu, panjang hadisnya, disebutkan bahwasanya aku pernah dilarang untuk memakan buah khuldi, namun aku memakannya. Di sini dibuat titik. Dibuat di dalam hadis riwayat Abu Hurairah dibuat titik-titik. Tsumma dzakara al-hadis fa yaqulu fantaliqu fayati tahtal arsy. Pada saat itu manusia semuanya berjumpa dengan Nabi Adam, dan pada saat itu Nabi Adam juga mengatakan bahwasanya aku tidak bisa memberikan syafaat, maka pergilah kepada Nuh, karena Nuh merupakan Rasul yang pertama diutuskan.
Di sini para ulama mempunyai penafsiran bahwasanya Rasul itu dimulai dari Nuh, bukan dari Nabi Adam. Kenapa? Nuh lah yang pertama sekali mempunyai umat, yang mempunyai pengikut. Kalau Adam, dia hanya kepada generasi-generasinya. Akan tetapi di keistimewaannya di dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Adam diciptakan dengan tangannya Allah dan ditiupkan ruh oleh Allah sendiri. Maka pintalah syafaat kepada Adam. Pada saat itu Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa memberikan apapun karena aku juga pernah melakukan kesalahan. Setelah sampai kepada Nabi Nuh juga mengatakan seperti itu. Aku tidak bisa meminta apapun lagi karena dulu aku tidak tahan. Maka aku meminta permintaan itu dan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Pada saat itu Nuh sudah berdakwah sekian ratus tahun, tidak ada pengikut yang mau mengikutinya. Maka setiap nabi diberikan sebuah keistimewaan di mana para nabi itu boleh meminta sebuah pertanyaan dan itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan Nuh sudah memintanya. Meminta untuk diazab kaumnya karena tidak ada yang mau mendengarkan perintah yang diajak oleh Allah. Pada saat itu dikirimlah banjir besar sehingga selamatlah orang-orang yang naik ke dalam bahtera Nuh. Sampai datang kepada Nuh, Musa, Isa, semuanya mengatakan bahwasanya kami tidak mampu memberikan syafaat kepada kalian. Datanglah kepada Muhammad. Sewaktu manusia-manusia itu datang dan memohon kepada Muhammad, summa dzakara al-hadis ila qaulihi fantaliqu fa'ti tahtal 'arsy. Maka pada saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arasy. Ini datang manusia kepada Nabi Muhammad meminta syafaat dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arasy. Fantaliqu fa'ti tahtal 'arsy faqa'u sajidan li rabbih azza wa jalla summa yaftahu Allahu alayya. Kemudian Allah membukakan kepadaku mim mahamidihi wa husni thana'i alaihi syai'an lam yuftah alayya ahadin qabli. Kemudian Allah, di saat Nabi Muhammad sujud di bawah arasy-Nya Allah, di bawah singgasananya Allah, meminta syafaat agar diampunkan umat-umatnya ini, maka Allah pada saat itu membuka lembaran-lembaran kebaikan dan kemuliaan yang memang tidak pernah dibukakan selama ini kepada siapapun. Thumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'tah washfa' tashfa', pintalah. Ini disuruh Allah, pintalah syafaat, maka itu akan diberikan syafaat. Farfa' ra'si fa'aqulu ummati 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 ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Rasul mengulangi, meminta agar kita semuanya umatnya, umatku. Bayangkan, begitulah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau tidak meminta apapun. Beliau tidak meminta apapun. Pada saat beliau ditimpukin di Taif, dilempari ya, dengan bebatuan, kotoran saat berdakwah, pada saat itu malaikat mengatakan, meminta kepada Muhammad, izinkan dan pintalah kepada Tuhanmu, aku akan gulung semua masyarakat Taif ini karena kau punya permintaan dan permintaanmu itu akan dikabulkan oleh Allah. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan, innahum qaumun la yafqahun. Mereka itu adalah kaum-kaum yang memang belum mendapatkan pengetahuan, tidak mengetahui. Nah, pada saat semua manusia pada saat itu meminta syafaat kepada baginda Rasulullah SAW, maka Rasul meminta kepada umatnya, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Begitulah cintanya Rasulullah SAW kepada kita.
fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min babil aiman wa min babil abwabil jannah thumma syuraka'un nasu fima suya dzalika min abwab thumma qala walladhi nafsi biyadihi innama bainal misra'aini minan masari'il jannah kama bainal makkah wa himyar atau kama bainal makkah wa basra. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW mempersilahkan kepada kita umatnya untuk memasuk surga. Ini merupakan syafaatul uzma, syafaat yang akan didapatkan oleh semua umat, syafaat yang akan didapatkan oleh semua umat. Inilah syafaat yang paling terbesar, dan ini tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Maka oleh sebab itu di dalam sebuah kitab Sa'adud Darain, itu adalah kitab kumpulan salawat kepada Rasulullah SAW. Imam Ahmad Ismail An-Nabahani itu mengatakan bahwasanya ada sebuah dialog antara Imam Syafi'i yang sudah meninggal pada saat itu dengan muridnya. Pada saat itu seorang murid bertanya kepada Imam Syafi'i, ya, bagaimana tentang keadaanmu wahai imam setelah engkau meninggal dunia? Pada saat itu Imam Syafi'i menjawab bahwasanya aku diberikan pengampunan oleh Allah dan telah ditempatkan di dalam surga, nikmat dan fasilitas surga. Bima, itu yang ditanyakan oleh muridnya. Kenapa? Apakah engkau karena telah mengarang sebuah mahakarya al-um sehingga Allah menempatkanmu di dalam surga? Ya. Apakah engkau telah menuliskan sebuah kitab usul fiqh yang spektakuler sehingga orang bisa berijtihad, ar-risalah? Pada saat itu Imam Syafi'i menjawab, tidak. Aku mendapatkan pengampunan dari Allah dikarenakan aku menulis di muqaddimah kitab risalahku itu selawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad adada dzakara ma dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Tok hanya karena tulisan selawat tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Syafi'i mendapatkan pengampunan dan mendapatkan surga dari Allah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berselawat sebanyak orang yang mengingat Rasulullah dan sebanyak orang yang melupakan Rasulullah. Ini merupakan selawat yang sungguh luar biasa spektakuler. Maka kadang-kadang kita berselawat. Bagaimana selawat kita? Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini diantara kenapa kita dianjurkan selaku umatnya untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung dengan beberapa ayat yang lain tentang yaumil mahsyar. Dan siapa yang penghuni terbanyak yaumil mahsyar pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.